Cerita sejarah, asal-usul Dayak, sejarah dan tradisi masyarakat asli Kalimantan. Masyarakat Dayak adalah penduduk asli Pulau Kalimantan yang sejak dahulu kala hidup berdampingan dengan alam di pedalaman hutan Kalimantan. Kata Dayak sendiri sebenarnya adalah istilah umum yang mencakup berbagai kelompok etnis dengan bahasa, budaya, dan tradisi yang berbeda-beda. Ada lebih dari 200 subsuku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan, dengan kelompok-kelompok utama seperti Dayak Iban, Dayak Kenyah, Dayak Ngaju, dan Dayak Kayan. Mereka berbagi sejarah panjang dan ikatan kuat dengan lingkungan alamnya yang membentuk identitas mereka sebagai penjaga hutan tropis Kalimantan. Asal-usul dan sejarah. Asal-usul masyarakat Dayak menurut penelitian arkeologis dan antropologis dapat ditelusuri ribuan tahun ke belakang. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa leluhur Dayak datang dari wilayah Asia Tenggara Daratan, kemungkinan dari Unan, sekarang bagian dari Tiongkok, melalui pergerakan migrasi manusia yang terjadi pada masa zaman Neolitikum, sekitar 3000 SM. Gelombang migrasi ini diperkirakan membawa mereka ke pulau-pulau di Indonesia, termasuk Kalimantan, di mana mereka kemudian menetap dan berkembang. Suku Dayak merupakan salah satu kelompok yang mengalami proses adaptasi yang sangat baik terhadap lingkungan hutan hujan tropis. Mereka hidup secara tradisional dengan sistem berladang berpindah, atau yang dikenal sebagai ladang gilir balik, di mana mereka menanam padi, ubi, dan sayur-sayuran di lahan yang kemudian dibiarkan pulih kembali setelah beberapa tahun. Selain bertani, masyarakat Dayak juga mengandalkan berburu dan meramu hasil hutan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kepercayaan dan tradisi. Sebelum pengaruh luar masuk, suku Dayak pada umumnya menganut kepercayaan animisme yang disebut kaharingan. Dalam kepercayaan ini, masyarakat Dayak percaya bahwa alam memiliki roh-roh yang harus dihormati, dan mereka juga meyakini adanya roh leluhur yang menjaga kesejahteraan komunitas mereka. Ritual-ritual yang dilakukan dalam kepercayaan kaharingan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Upacara seperti tiwah, yang merupakan ritual pemindahan tulang leluhur ke tempat peristirahatan terakhir, menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual Dayak. Salah satu tradisi yang menonjol dari masyarakat Dayak adalah rumah panjang atau helamin. Rumah panjang merupakan tempat tinggal komunal yang dihuni oleh beberapa keluarga dalam satu bangunan besar yang memanjang. Lamin menjadi simbol penting dalam budaya Dayak, menggambarkan solidaritas dan kebersamaan antara anggota komunitas. Di dalam rumah panjang, kehidupan sosial dan adat istiadat suku Dayak berlangsung, termasuk penyelesaian masalah, pertemuan adat, serta acara-acara keagamaan. Selain itu, mandau, senjata khas Dayak yang berbentuk parang, merupakan simbol kehormatan dan keberanian bagi suku Dayak. Senjata ini digunakan tidak hanya untuk berburu dan bertani, tetapi juga dalam tradisi ngayau, praktik perang antar suku yang di masa lalu sering terjadi untuk mempertahankan wilayah dan kehormatan. Pengaruh Islam dan kolonialisme. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Dayak mulai berinteraksi dengan dunia luar. Pada abad ke-17 hingga 19, masuknya agama Islam melalui para pedagang dan kerajaan Melayu, seperti Kesultanan Sambas dan Pontianak, membawa perubahan signifikan. Banyak masyarakat Dayak yang mulai menerima pengaruh Islam, terutama di wilayah pesisir, meskipun masyarakat di pedalaman tetap mempertahankan kepercayaan dan adat asli mereka. Pada masa kolonial Belanda, suku Dayak menjadi bagian dari perjuangan melawan penjajah. Perang Banjar 1859-1905 menjadi salah satu contoh di mana suku Dayak ikut bergabung dalam perlawanan di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Selain itu, hubungan antara masyarakat Dayak dengan Belanda cukup kompleks,
di mana pemerintah kolonial seringkali menggunakan kekuatan militer Dayak dalam upaya melawan pemberontakan suku-suku lainnya. Modernisasi dan tantangan ekologis. Sejak kemerdekaan Indonesia, kehidupan masyarakat Dayak terus mengalami perubahan. Modernisasi membawa pendidikan dan akses terhadap fasilitas-fasilitas modern ke pedalaman Kalimantan. Namun, tantangan besar yang dihadapi masyarakat Dayak saat ini adalah kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Hutan Kalimantan, yang selama ribuan tahun menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Dayak, semakin terancam oleh deforestasi yang mengakibatkan rusaknya ekosistem dan hilangnya tanah adat mereka. Meskipun demikian, masyarakat Dayak terus berjuang untuk melestarikan budaya, tradisi, dan tanah leluhur mereka. Gerakan pelestarian hutan dan hak atas tanah adat menjadi bagian dari perjuangan modern suku Dayak dalam menjaga warisan yang mereka miliki. Cerita ini mengisahkan asal-usul suku Dayak sebagai masyarakat asli Kalimantan, hubungan mereka dengan alam, serta bagaimana mereka mempertahankan tradisi di tengah tantangan modernisasi dan kerusakan lingkungan.